Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami akan mengawal sidang Verdi Sambo CS. Bersama saya Maria Lizia Hasni. Hari ini memang Senin 17 Oktober 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah atau Yosua atau Brigadir J terhadap 4 terdakwa yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempatnya akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan langsung melihat bagaimana persiapan dari sidang perdana kasus pembunuhan berencana Sambo CS. Saat ini beberapa rekan-rekan kami sudah bersiap untuk memberikan informasinya dari sana. Iya pemirsa, seperti biasa, seperti yang tadi sudah kami utarakan, hari ini Senin 17 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar kasus perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terhadap 4 terdakwa yaitu ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempatnya pada hari ini rencananya nanti sekitar pukul 10 pagi akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada beberapa rekan-rekan yang ada di beberapa titik untuk memantau jalannya persidangan di sini untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo. Pertama kita akan melihat bagaimana persiapan di Bareskrim Polri. Ada Valeri Budianto di sana. Valeri, bisa Anda sampaikan apakah para terdakwa sudah berangkat? Baik Maria, kedua terdakwa kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua yang ditahan di rutan Bareskrim Polri baru saja berangkat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, tadi sekitar pukul 7:30 terdapat bus tahanan yang tiba di rutan Bareskrim Polri kemudian memarkirkan mobilnya dan dari dalam bus tahanan tersebut keluar sebanyak 3 petugas kejaksaan dan sekitar 8 petugas kepolisian yang berasal dari divisi Propam Polri, di mana sesudah mereka keluar dari bus tahanan tersebut mereka segera masuk ke dalam rutan Bareskrim Polri untuk menjemput kedua terdakwa yang ditahan di sini yaitu Bribka Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir dan juga asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Nah, pukul 8 tadi kedua terdakwa terlihat turun dari rutan Bareskrim Polri dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan, di mana kedua terdakwa ini terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan mengenakan rompi merah bertuliskan tahanan. Dan usai turun mereka langsung masuk ke dalam mobil tahanan dan ini berarti dengan masuknya kedua terdakwa ke dalam mobil tahanan mereka dalam keadaan sehat dan dikonfirmasi hadir untuk menjalani persidangan sidang pertama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Untuk pengamanannya, kedua terdakwa ini memang dijaga ketat oleh petugas kejaksaan dan juga petugas kepolisian. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, tadi ada sebanyak 3 petugas kejaksaan dan 8 petugas kepolisian
kepolisian yang berasal dari Divisi Propam Polri yang memang menjemput Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal ke dalam rutan dan juga langsung menggiringnya ke dalam mobil tahanan. Adapun mobil yang digunakan adalah bus tahanan biasa berwarna hitam dan bukan merupakan mobil taktis. Hal ini karena mobil taktis ini dikabarkan hanya digunakan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang berjalan dari Makobrimob Kelapa II Depok menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tadi para terdakwa masuk ke dalam mobil pukul 8, namun mobil bus tahanan ini sempat mogok terlebih dahulu kurang lebih selama 5 menit. Jadi memang selama mobilnya mogok, kedua terdakwa tetap berada di dalam mobil, sementara ke-8 petugas kepolisian terlihat mendorong mobil tersebut dan akhirnya sekarang mobil telah jalan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Kemudian kondisi terkini di Barreskrim Polri saat ini adalah kondusif. Berdasarkan pantauan kami di lokasi juga kami tidak melihat adanya aksi massa di depan gedung Barreskrim Polri. Kemudian juga awak media sudah memenuhi rutan Barreskrim Polri sejak pukul 6 pagi tadi. Hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari pengacara baik dari Kuatmaruf maupun Bribka Ricky Rizal, sehingga memang diprediksikan pengacara keduanya akan langsung bertemu dengan kliennya yaitu Bribka Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk cuaca saat ini cerah dan tidak hujan dan juga lalu lintas meski memang mereka berangkat pukul 8 pagi yaitu di saat orang-orang pergi ke kantor atau jam pergi kerja, namun memang karena jarak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari rutan Barreskrim Polri ini cukup cepat sehingga mereka dipastikan dapat hadir tepat waktu sebelum dimulainya sidang perdana dengan agenda surat dakwaan yang tepatnya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pengamanannya kami tadi mendapatkan informasi di sini selain memang para terdakwa ini dikawal oleh 3 petugas kejaksaan dan juga 8 petugas kepolisian, pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya ini mengerahkan pengawalan ketat yaitu sebanyak 170 petugas kepolisian dikerahkan baik di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jalan-jalan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya itu, tak hanya dari pihak kepolisian namun juga pihak dari Komisi Yudisial. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara Komisi Yudisial yaitu Miko Ginting dinyatakan bahwa pihak KY juga akan memasang kamera di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana nanti kamera ini berfungsi agar tim dari KY akan memantau jalannya persidangan agar memang hakim yang memang menyidangkan agenda sidang perdana hari ini dapat dijaga etiknya, kemudian juga dapat menjaga kemandirian dan juga independensi hakim. Sebagaimana diketahui, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang menggelar sidang perdana dari Ferdy Sambo, di mana sidang ini digelar dalam 3 hari berturut-turut. Agenda untuk hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana, di mana dihadiri oleh Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf, dan Bribka Ricky Rizal. Kemudian untuk esok hari, sidang akan digelar untuk menyidangkan Barada Eliezer, dan memang Barada Eliezer juga ditahan di rutan Barreskrim Polri, namun memang karena Barada Eliezer ini merupakan justice collaborator, sehingga memang untuk keamanan kesaksiannya, maka sidangnya terpisah dengan sidang kasus pembunuhan berencana hari ini. Kemudian untuk hari Rabu nanti tanggal 19 Oktober 2022, agenda persidangan adalah mengenai kasus obstruction of justice atau penghalangan proses penyidikan, di mana nanti akan disidangkan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk ketua majelis sidang yang menyidangkan sidang perdana hari ini dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso dengan wakilnya yang berada di anggota yaitu Alimin Rebut Sujo dan juga Morgan Simanjuntak. Kemudian selain dari pihak majelis hakim, pihak kejaksaan juga akan mengerahkan total 20 sampai 30 jaksa untuk mengawal kasus pembunuhan berencana dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan dari rutan Barreskrim Polri. Maria, kembali ke studio. Baik, Valeri, selain dari rutan Barreskrim Polri, kami juga akan mengupdate kondisi masing-masing dari Kejaksaan dan juga dari PN Jaksel. Tapi kita akan ke Kejaksaan terlebih dahulu, ada Rizky di sana. Rizky, apakah Putri Chandrawati telah dibawa menuju PN Jaksel untuk sidang hari ini?
Ya, baik Maria. Saat ini kondisinya di sini masih sepi karena memang belum ada eh, penjagaan maupun mobil tahanan yang akan menjemput Putri Chandrawati menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati sendiri hingga saat ini pukul 8:17 waktu Indonesia Barat belum turun dari ruang tahanannya yang ada di lantai 7 ruang Jampidum. Dan hingga kini memang kami masih menunggu turun dari Putri Chandrawati ke bawah untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Dan memang untuk mobil tahanannya nantinya Putri Chandrawati akan dibawa menggunakan mobil tahanan yang biasa, tidak seperti waktu lalu ketika Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dibawa ke Kejaksaan Agung menggunakan mobil taktis. Dan mobil tahanannya ini memang telah ada dan standby di area Kejaksaan Agung ini. Akan tetapi sampai saat ini ketika kami menggali informasi lebih lanjut untuk kapan waktu keberangkatan Putri Chandrawati ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya pihak yang ada di sini mengungkapkan bahwa masih minimnya informasi sehingga memang belum diketahui kapan Putri Chandrawati akan bergerak menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maria. Tapi apakah di sana Anda melihat tanda-tanda misalnya jelang keberangkatan atau dibawanya Putri Chandrawati nantinya ke PN Jaksel seperti kendaraan ataupun pengamanan? Ya, baik. Untuk pengamanan di sini masih terlihat sepi dan belum ada pengamanan sama sekali dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kejaksaan Agung. Karena bisa dilihat di belakang saya ini merupakan ruang di mana Putri Chandrawati ditahan di ruang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ada di belakang saya ini di lantai 7. Dan hingga saat ini memang kondisinya masih sangat sepi, tidak ada pergerakan sama sekali dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kejaksaan Agung untuk menyiapkan keberangkatan dari Putri Chandrawati menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk awak media juga di sini juga belum terlihat adanya awak media selain kami Maria yang ada di sini, karena memang kondisinya sangat sepi dan belum ada penjagaan maupun tanda-tanda kendaraan dari mobil tahanan yang masuk di area Kejaksaan Agung ini. Walaupun tadi informasinya mobil tahanan maksud kami dari Kejaksaan Agung ini telah ada dan standby di depan ruang jaksa pidana khusus, Maria. Nanti kami akan mengupdate informasi kembali dari kejaksaan di sana, tapi kita akan bergeser ke PN Jaksel terlebih dahulu bersama Marcelina. Marcelina, bisa Anda gambarkan seperti apa pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian di sana? Apakah sudah ada informasi misalnya pukul berapa para tersangka akan datang atau sampai di PN Jaksel pagi ini? Ya Maria, kalau dari sisi keamanan dari pihak kepolisian ini telah menyiagakan sebanyak 170 total personil dari kepolisian seperti dari Polres Metro Jakarta Selatan maupun dari Polda Metro Jaya yang akan dibagi untuk bertugas mengamankan berjalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya yang karena hari ini sampai beberapa hari ke depan ini akan menggelar persidangan terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga kasus obstruction of justice. Kalau berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk persidangan hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan akan digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya diharapkan sebelum itu para terdakwa ini sudah bisa tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawa dari rutan masing-masing dan juga mendapatkan pendampingan dari pihak kuasa hukum, termasuk juga diharapkan dari pihak jaksa penuntut umum dan juga hakim serta pihak-pihak pengawas yang dapat diperbolehkan masuk ke ruang sidang ini juga diharapkan sudah
sudah tiba di ruang persidangan sebelum nantinya dimulai sesuai dengan jadwal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau secara teknis, nantinya sidang ini akan berjalan secara terbuka, artinya bisa disaksikan oleh publik, meskipun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini membatasi atau mengimbau agar tidak seluruh masyarakat datang langsung ke Pengadilan Negeri, karena untuk ruang persidangan, yakni ruang Umar Seno Aji yang berada di belakang saya ini, kapasitasnya sangat terbatas, hanya 40-50 orang saja yang dapat ditampung oleh ruangan ini. Kemudian juga agar persidangan dapat berjalan dengan lancar, diharapkan tentunya masyarakat ataupun publik yang hadir yang ingin menyaksikan langsung ini tidak sampai melebihi kapasitas. Bahkan kami pun awak media tidak seluruhnya nantinya bisa masuk ke ruang persidangan, karena nanti akan diatur bagaimana teknis dari pengaturan persidangan, kemudian juga streaming atau siaran langsung dari persidangan ini yang nantinya bisa disaksikan di sejumlah kanal daring yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga kami di sini seperti di belakang saya tunjukkan bahwa awak media ini dapat standby atau kemudian menantikan update perkembangan informasi, tetapi hanya dari dalam, maksud kami dari luar ruang persidangan. Tetapi di luar ruangan ini sudah disediakan ada 2 LCD layar untuk kami bisa menyaksikan bagaimana berjalannya persidangan nanti. Kemudian terkait dengan peran dari masing-masing komponen yang nanti akan memastikan berjalannya persidangan, mulai dari pihak majelis hakim sudah disiapkan oleh pihak pengadilan, di mana nantinya akan ada 3 orang hakim yang mana terdiri dari hakim, kami bacakan atas nama Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono yang akan memimpin persidangan nantinya. Kemudian juga dari pihak kejaksaan sudah disiapkan, total sebetulnya ada 30 jaksa yang bertugas untuk menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini. Tetapi nanti yang akan datang hanya beberapa, dan nanti jaksa akan bertugas untuk membacakan surat dakwaan serta menghadirkan para terdakwa ke persidangan. Seperti kita ketahui, untuk hari ini 4 terdakwa yang akan dihadirkan dan dibacakan surat dakwaannya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara untuk terdakwa Barada Eliezer baru akan digelar persidangannya adalah esok hari di tanggal 18 Oktober 2022. Dan pada pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat kami juga memantau ada kedatangan dari pihak Komisi Yudisial. Ini menjadi salah satu bentuk pengawasan dari berjalannya persidangan, sebagaimana kasus ini tentunya sangat menyerap perhatian publik yang besar, sehingga dari pihak kejaksaan, maksud kami Komisi Yudisial juga datang menggunakan kewenangan mereka untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung, baik dalam ruang persidangan maupun sebelum persidangan berlangsung dan di luar ruangan persidangan. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan juga, untuk terdakwa Putri Chandrawati ini kabarnya sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dibawa dari rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung, dan tentunya akan memasuki ruang transit terlebih dahulu untuk sebelum nantinya dihadirkan di dalam ruang persidangan. Sampai saat ini juga pintu dari ruang persidangan Umar Seno Aji ini masih ditutup, menandakan bahwa persidangan ini belum akan berlangsung. Kami juga akan kembali menjelaskan terkait dengan bagaimana bentuk pengawasan yang akan berlangsung selama proses persidangan. Tidak hanya persidangan hari ini, agenda pembacaan surat dakwaan, tetapi juga sampai berjalannya persidangan pada saat pembacaan putusan. Ini akan ada pengawasan yang cukup ketat dari pihak Komisi Yudisial, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Wakil Ketua KY M. Taufik, bahwa ia menyampaikan ada 2 tim yang bertugas untuk mengawasi berjalannya persidangan Ferdi Sambo CS. Tim yang pertama ini akan secara rutin atau reguler datang ke persidangan secara langsung, terdiri dari 3 orang untuk melihat bagaimana berjalannya persidangan, bagaimana pembacaan sejumlah berkas agar berjalan dengan lancar. Lalu tim yang kedua ini juga terdiri dari 3 orang. Tim ini nantinya akan mengawasi dari luar persidangan, seperti mengumpulkan informasi, mengumpulkan keterangan, kemudian memantau secara dekat, bahkan melihat bagaimana perilaku hakim. Ini tentunya untuk memastikan agar hakim yang nantinya akan memberikan putusan ini bebas dari intervensi, bebas dari tekanan pihak eksternal maupun pihak internal dari pengadilan, bahkan dikatakan bebas dari tekanan atasan sekalipun atau pihak yang lebih tinggi, untuk nantinya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik bagi kasus pembunuhan berencana maupun kasus obstruction of justice.
Untuk sementara demikian, Maria. Baik, Marcelina, nanti kami akan kembali ke Anda. Tadi highlight yang kami catat adalah Putri Chandrawati, salah satu terdakwa yang akan menghadiri sidang hari ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi untuk sementara kita nanti akan kembali ke teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan ayahanda dari Brigadir Yosua. Ada Samuel Huta Barat yang bergabung langsung dari kediamannya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Selamat pagi Pak Samuel, kami ingin tahu adakah pihak keluarga yang memutuskan untuk datang langsung ke PN Jaksel? Sementara ini menurut konfirmasi kami hari Sabtu tanggal 15 kemarin dengan penasihat kita pada persidangan pertama hari ini dari pihak keluarga dari Muaro Jambi, Sungai Bahar, belum ada. Tapi nantinya akan ada pihak keluarga yang datang tidak Pak? Kira-kira kapan? Kalau kami dari Sungai Bahar Jambi nanti datang ke sana menurut informasi dari penasihat hukum pada waktu dibutuhkannya keterangan dari saksi. Oke, baik. Berarti memang nantinya ketika keterangan dari saksi ya, karena memang kuasa hukum itu menyebut akan ada 11 orang saksi yang disiapkan oleh pihak keluarga. Nanti kami akan bertanya mengenai saksi-saksi tersebut, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pak Samuel, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV dan pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News Metro TV mengenai sidang perdana Verdi Sambo CS akan segera kembali.